Bab 823. Mengapa Anda di sini? Direktur Fang. Direktur, jangan masuk. Qin Hui berpura-pura mengulurkan tangan untuk menghentikannya, tetapi tidak peduli di mana dia bisa menghentikannya. Direktur Fang membuka pintu tanpa mengetuk. Braak, pintu kantor terbanting ke dinding dengan suara keras. Direktur Fang berkata dengan wajah dingin, dan langsung berteriak, "Coba saya lihat lisensi dan izin Anda masih belum." Dia sementara berbicara dan mulutnya masih terbuka, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa setelah itu. Ada beberapa orang yang duduk di kantor. Dia tidak mengenal orang lain, kecuali pria yang duduk di tepi meja kopi dengan segel di tangannya. Meskipun dia pura-pura buta, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Masuk, periksa semuanya. Jika ada satu sertifikat saja yang kurang, pabrik ini akan ditutup hari ini. Cepat periksa dengan teliti, jangan biarkan Direktur Fang berbicara, kalian harus berinisiatif untuk mencarinya. Di belakang, asisten Direktur Fang berteriak. Beberapa bawahan segera bergegas, dan mereka langsung bergegas untuk mencari dokumen yang relevan dengan operasi pabrik. Berhenti. Direktur Fang tiba-tiba berteriak, suaranya bergetar, terutama ketika dia melihat lisensi yang dicarinya ada di tangan pria di depannya. Pria itu baru saja akan mencap lisensi itu. Tenggorokan Fang seolah akan berasap. Direktur, kami yang akan melakukan hal kecil seperti ini. Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Asisten itu tidak tahu apa yang dimaksud Direktur Fang, dan berkata dengan penuh semangat, "Kami tidak akan mengecewakan Anda." Saat dia berkata, dia melihat Rian memegang lisensi di tangannya, dan mencapnya dengan segel di tangannya. Asisten itu tiba-tiba menjadi kesal. "Lihat, mereka ditangkap basah oleh kita. Mereka bahkan membuat segel palsu dan mencapnya secara pribadi, dan kita melihatnya secara langsung," katanya sambil cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dan berfoto dengan Rian untuk menyimpan bukti. "Kamu masih ingin mengelak sekarang? Sudah terlambat." Rian duduk di sana tanpa ekspresi, dan ketika seseorang ingin memotret dirinya, dia bahkan mengangkat lisensi dan cap stempel di tangannya sehingga asisten Direktur Fang bisa memotret sedikit lebih jelas. "Apakah sudah siap?" dia berkata dengan ringan. Cukup tenang, ku beritahu, kamu sudah selesai. Kami akan menghukummu." Asisten Direktur Fang belum selesai berbicara, dan tiba-tiba wajahnya terkena tamparan. Itu membuatnya pusing dan hampir pingsan. Dia menutupi wajahnya dan tidak bereaksi dalam waktu yang lama. Dia menatap Direktur Fang yang berdiri marah di depannya. Dia hanya bisa memberi ekspresi bingung. "Direktur, hukum ibumu." Direktur Fang gemetar sambil berteriak, "Kita di sini untuk..." "Pak, kenapa kamu di sini?" Direktur Fang menamparkan lagi, dan langsung membuat mulut asisten itu berdarah. Dia takut mulutnya akan mengatakan sesuatu yang tidak boleh dikatakan. "Kamu diam. Kita di sini bukan memberi hukuman tapi untuk menyelidiki. Saya pikir kamu harus dihukum karena tidak disiplin." Asisten itu tercengang dan merasa bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Direktur Fang. Beberapa orang di bawahnya juga tercengang sambil memandang Direktur Fang seperti orang bodoh. Mereka jelas datang untuk menemukan kesalahan pabrik, dan sekarang mereka melihat seseorang mengukir segel palsu secara pribadi. Ini saja sudah cukup untuk menutup pabrik keluarga Qin dan memenjarakan Qin Min. Tapi Direktur Fang, apa artinya ini? "Saudara Rian, mengapa kamu di sini?" Bibir Direktur Fang putih. Dia bisa mengenal Rian. Itu sudah merupakan keberuntungan. Dia mengikuti patriark untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan. Dia kebetulan bertemu dengannya. Sejak saat itu, dia tahu Rian yang kuat dan mendominasi ini benar bukan legenda. Tapi dia tak menyangka dia akan bertemu di sini hari ini, dan dia punya firasat buruk. "Tidak bolehkah aku berada di sini?" Rian mengerutkan kening. "Kamu suruhan siapa sehingga ingin mengusir saya?" Bab 824. Tidak berani. Di dahi Direktur Fang, butiran keringat tiba-tiba muncul.
Bahkan patriarknya tidak berani menyinggung Ryan, yang disebut Raja Iblis. Di depannya, dia hanyalah seorang sampah. Kakak Ryan, kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Ryan berdiri, suaranya menjadi tenang. Aku di sini untuk menangani tugas resmi. Dan apa yang kamu lakukan? Juga anak itu barusan mengambil foto saya untuk mengekspos saya serta ingin melaporkan saya. Saya Ryan, datang bekerja. Apa aku melanggar peraturan? Kamu bisa mengatakannya, dan bahkan bisa melaporkan. Direktur Fang hampir berlutut, tapi dia tak berani bergerak. Bahkan jika Ryan melakukan sesuatu yang salah, bukan itu yang bisa dia katakan. Orang setingkat ini, jangankan dirinya, bahkan anggota keluarga kelas 1 tidak akan berani memprovokasi dia. Saudara Ryan, Anda salah paham. Direktur Fang ingin membunuh asistennya sekarang, dia tahu dia akan mati. Melihat wajah pucat Direktur Fang, bawahannya sepertinya memahami sesuatu. Semuanya jadi gemetar, takut untuk berbicara. Bahkan pernapasan terasa menjadi sangat lambat, hampir mencekik mereka sendiri sampai mati. Kesalahpahaman. Ryan mengangkat alisnya. Saya mengerti kamu di sini tidak untuk mengincar saya. Mendengar kata-kata ini, Direktur Fang merasa hatinya sedikit rileks. Mana dia berani menargetkan Ryan? Adakah orang di seluruh utara yang berani dengan sengaja menargetkan Ryan? Dia adalah orang yang paling ditakuti oleh keluarga besar dan orang di lingkaran-lingkaran di lapangan karena orang ini galak dan kuat. Dia tidak peduli dengan nama, dan dia tidak memberikan wajah kepada siapapun, serta dia sangat pendendam. Seseorang pernah mencoba untuk menghadapinya, tetapi dalam semalam keluarga kelas 1 itu hilang. Tidak hanya orang-orangnya yang pergi, bahkan rumah mereka juga dibakar bersih. Orang di depan ini adalah orang gila. Namun, orang ini tidak pernah membuat kesalahan tunggal. Dia tidak meninggalkan apapun, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Saudara Ryan bercanda. Mana berani kami menargetkan Anda? Anda menargetkan pabrik ini. Ryan berkata lagi, membuat jiwa Direktur Fang sepertinya dipaku dan tidak bisa bergerak. Kamu di sini untuk mengincar temanku. Direktur Fang merasa tubuhnya sudah mati rasa. Teman, Ryan. Dia buru-buru mengalihkan pandangannya, dan melihat Grey Z duduk di sana, jakunnya tergelincir, dan dia tidak mengenalinya. Melihat Brother Zen yang berdiri, bahkan lebih tidak mungkin. Bagaimana teman Ryan bisa berdiri? Direktur Fang menoleh lagi, matanya tertuju pada Qin Hui yang berdiri di pintu dengan ekspresi rumit di wajahnya, yang bahkan lebih mustahil. Bagaimana keluarga Qin bisa berhubungan dengan Ryan? Dia belum pernah mendengarnya. Saudara Ryan, kami tidak berani. Tidak berani. Ryan mendengus dan menunjuk langsung ke Qin Hui. Apakah ada masalah dengan berapa banyak pekerja yang mereka hidupi? Apakah ini prosedur yang tidak lengkap? Dia mengeluarkan selusin kertas dari tas. Apa yang Anda katakan hilang, sertifikat apa yang kurang, saya akan mengesahkan untuknya di tempat. Setelah berbicara, Ryan duduk dan memandang Direktur Fang, seolah menunggu dia berbicara. Saudara Ryan, Direktur Fang benar-benar ingin menangis. Dia hanya ingin membuat bangga kepala keluarganya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pabrik keluarga Qin akan terkait dengan Raja Iblis Agung Ryan. Jika dia berani mengincar teman-teman Ryan, dia pasti akan menargetkan keluarga Fang-nya dan membiarkannya menghilang dalam semalam. Bab 825. Tidak ada yang kurang. Direktur Fang merasa lututnya melunak dan ingin langsung berlutut. Tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak berani membuat Ryan tidak senang. Kukatakan, Ryan tiba-tiba berteriak, saya telah membawa semuanya, bukankah Anda ingin melihatnya? Tenggorokan Direktur Fang sepertinya dipenuhi pasir. Dia pernah mendengar tentang amarah Ryan, seperti guntur. Belum lama ini, putri tertua dari sebuah keluarga menyinggung Ryan dan memaksa keluarga itu kehilangan hampir 80% propertinya, dan hampir hilang dari utara. Tidak ada kekurangan. Direktur Fang hampir mematahkan giginya karena gemeretak. Kalau begitu, biarkan saja. Aku ingat ini.
Rian mengangguk dan dalam satu kalimat, wajah Direktur Fang jadi muram. Sudah berakhir. Rian yang pendendam ini telah mengingat keluarga Fangnya. Saudara Rian. Oke. Karena tidak ada yang hilang di sini maka apalagi yang akan kamu lakukan di sini? Rian berkata, pergilah. Saya akan menemukan waktu untuk mengunjungi pemilik rumahmu. Saudara Rian, kami. Brengsek. Rian meledak, suara nyaring, terdengar seperti guntur besar, dan momentumnya tiba-tiba menjadi ganas. Direktur Fang jadi begitu ketakutan sehingga kotoran dan air kencingnya hampir keluar. Di mana dia berani tinggal untuk waktu yang lama, dan karena dia memprovokasi Raja Iblis ini, dia harus kembali dengan cepat, memberitahu Patriark, dan membiarkan keluarga Fang mempersiapkannya. Direktur Fang segera membawa orang-orangnya dan melarikan diri dengan panik. Qin Hui tercengang. Direktur Fang, apakah Anda sudah menyelesaikan pemeriksaan begitu cepat? Dia berkata datar. Atau Anda duduk dulu. Direktur Fang berlari lebih cepat. Pantas. Qin Hui mengomel. Aku telah menyinggung seseorang yang tak bisa aku singgung. Bahkan dia terkejut karena Grey Z bisa mengundang Rian. Keluarga Syam ini sungguh tidak mudah. Sepertinya di balik layar ini benar-benar keluarga panjang. Hanya keluarga kaya raya yang memenuhi syarat untuk memiliki hubungan yang baik dengan Rian. Di mana patriarkmu? Rian melirik ke arah Qin Hui dan melihat bahwa dia masih berdiri di depan pintu, mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak sabar. Panggil dia. Ya, ya. Qin Hui buru-buru lari menemui Qin Min yang bersembunyi. Di kantor, Rian merasa kecewa. Kakak udang kecil seperti itu. Aku bisa mengirim seseorang ke sini membereskannya. Gray memintanya untuk datang secara langsung, tapi hasilnya adalah menghadapi orang sekecil itu. Itu terlalu membosankan bagi Rian. Dia berpikir bahwa kepala keluarga kelas 1 ada di sini, dan dia bisa menamparnya dengan keras. Grey Z tersenyum. Itu perlu. Dia tidak mengatakan apa-apa dari awal sampai akhir, dan tidak membiarkan Direktur Fang tahu bahwa itu adalah hubungannya dengan Rian. Tetapi latar belakang Rian di lingkaran atas ini perlu digunakan. Grey Z harus membiarkan orang-orang dari keluarga besar melihat, serta untuk menguji dan menggoda orang di lingkaran bawah yang berada di gerbang tersembunyi. Pabrik ini tidak dapat ditutup untuk saat ini. Adik iparmu masih membutuhkannya. Saudaraku, kamu tadi mengatakan bahwa saudara ipar ingin menggunakannya. Aku akan meminta beberapa pabrik lagi untuknya. Rian menepuk dadanya dan berkata, siapa yang tidak mau, aku akan membuatnya menyesal. Kakak Zen yang berdiri di samping itu tiba-tiba gemetar. Seorang Rian jelas tidak membunuh di depannya, tetapi hanya berbicara itu sudah menakutkan. Orang ini. Apakah Rian ini yang membuat Juan Ander kagum? Dia benar-benar orang yang ditakuti. Dia tidak menyukai itu, kata Grey Z ringan. Pintu kantor terbuka, dan Qin Min masuk, masih sedikit gugup dan cemburu di wajahnya. Orang-orang dari keluarga Fang sudah pergi. Dia benar-benar takut dibawa pergi oleh orang-orang dari keluarga Fang secara paksa, yang berarti hidupnya sekarat. Aku ada di sini, siapa yang berani mencelakaimu? Rian mendengus tidak puas. Duduk.